Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen, Pak Rizal Jailani, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Destiani Suci Putri dengan nomor NIM di 0322033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai audit internal. Presentasi ini akan membahas latar belakang, pengertian audit internal, benchmarking, hingga matriks internal yang digunakan dalam analisis organisasi. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bisa menambah pemahaman untuk kita bersama. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Berikut adalah daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada latar belakang, lalu pendekatan sumber daya dalam analisis organisasi, selanjutnya analisis rantai nilai, budaya organisasi dan strategi, audit internal, benchmarking, matriks internal factor evaluation atau IFE, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang latar belakangnya, di mana audit internal itu dibutuhkan karena organisasi menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan juga penuh risiko. Untuk memastikan strategi dapat berjalan dengan efektif, maka manajemen membutuhkan pengawasan terhadap proses internal, evaluasi efisiensi, dan informasi objektif mengenai kinerja sebuah organisasi. Audit internal juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan efektivitas, serta menyediakan dasar yang kuat bagi pengambilan sebuah keputusan strategis. Maka, melalui audit internal, manajemen dapat mengidentifikasi sebuah kelemahan, pemborosan, dan hambatan lain yang terjadi di dalam organisasi. Informasi ini juga membantu manajemen mengambil sebuah keputusan yang lebih tepat dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, audit internal juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap sebuah kebijakan, prosedur, dan regulasi, sehingga organisasi dapat beroperasi lebih efisien, efektif, serta selaras dengan strategi yang telah diterapkan. Dengan demikian, audit internal menjadi sebuah komponen yang sangat penting untuk mendukung sebuah keberhasilan manajemen secara strategis dan keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan sumber daya dalam analisis organisasi. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui kompetensi yang akan menjadi kekuatan sebuah perusahaan. Analisis organisasi ini sendiri adalah proses mengenali, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya serta kompetensi yang dimiliki. Kompetensi yang dimaksud itu adalah kemampuan organisasi dalam mengordinasikan dan mengintegrasikan berbagai fungsi internal. Jika kompetensi tersebut lebih unggul dibandingkan para pesaing, maka hal itu akan menjadi distinctive competence, yaitu keunggulan khas yang membedakan perusahaan dari kompetitor. Untuk melihat kompetensi, maka digunakanlah kerangka yang disingkat FRIO atau yang dikembangkan oleh Joy Barney berdasarkan pendekatan dari Werner Feld tahun 1984. FRIO ini adalah alat untuk menilai apakah kompetensi perusahaan dapat menjadi keunggulan bersaing. Prosesnya itu dimulai dari valuable atau apakah dapat memberi nilai dan keunggulan yang kompetitif. Lalu selanjutnya ada rare atau apakah hanya dimiliki perusahaan. Kemudian ada inimitable atau apakah sulit ditiru pesaing. Dan juga yang terakhir ada organization atau apakah
perusahaan siap memanfaatkan kompetensi tersebut? Dan jika jawabannya iya, maka kompetensi itu menjadi distinctive competence, yaitu keunggulan khas yang dimiliki para pesaing. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam analisis internal adalah research based view atau yang disingkat RBV. RBV berpendapat bahwa sumber daya internal itu lebih penting daripada faktor eksternal dalam menciptakan dan juga mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Sumber daya tersebut dapat berupa berwujud aset fisik, teknologi, maupun finansial, dan tidak berwujud, seperti merek, reputasi, pengetahuan, budaya organisasi. Dan menurut RBV, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan mengenali kelemahannya, memperbaikinya, lalu mengubahnya menjadi kekuatan yang berbeda dari pesaing, atau yang biasa disebut distinctive competence, yang tadi dijelaskan di slide yang sebelumnya. Suatu sumber daya dianggap dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif jika memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama itu adalah langka atau rare. Lalu yang kedua itu ada sulit ditiru atau inimitable, dan tidak mudah digantikan atau non-substitutable. Ketiga ciri ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu sumber daya mampu memberikan keunggulan bersaing berkelanjutan bagi perusahaan. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu tentang analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai adalah proses ketika sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan kegiatan support activity yang akan menambah nilai produk, kemudian menganalisanya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Berikut ini hal-hal yang terkait dengan value chain analysis. Yang pertama, aktivitas utama atau primary activities, mulai dari logistik saat bahan mentah masuk ke perusahaan atau inbound logistik. Lalu operasional, mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Logistik saat barang jadi dikirim keluar perusahaan atau outbound logistik. Pemasaran dan penjualan atau marketing and sales, dan juga jasa atau service. Kemudian ada aktivitas support mulai dari infrastruktur perusahaan, sumber daya manusia, manajemen pengembangan teknologi, dan pengadaan. Semua aktivitas ini harus dikelola dan dianalisis satu persatu, sehingga hasil akhirnya diharapkan memperoleh margin keuntungan. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu budaya organisasi dan strategi. Budaya organisasi adalah pola perilaku yang telah dikembangkan oleh sebuah organisasi ketika organisasi belajar untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah dan diajarkan kepada anggota yang baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan. David 2017, budaya perusahaan memiliki 2 atribut, yaitu intensitas dan integrasi. Kalau intensitas itu berbicara sejauh mana anggota unit menerima norma atau nilai atau lainnya yang terkait dengan unit. Sementara integrasi, sejauh mana unit-unit seluruh organisasi berbagi budaya yang sama. Beberapa bentuk budaya itu adalah nilai-nilai, keyakinan, ritual, dan sebagainya yang ada dan tumbuh berkembang dalam organisasi. Cerita tentang organisasi itu mulai dari berdiri dan secara turun-temurun diteruskan kepada generasi penerusnya. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu audit internal. Proses pelaksanaan audit internal itu membutuhkan pengumpulan data dan juga informasi dari berbagai fungsi yang ada di dalam organisasi, mulai dari pemasaran, keuangan, dan akuntansi. Kemudian produksi,
riset dan pengembangan atau research and development. Dan yang terakhir yaitu operasional. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dan keinginan pelanggan akan produk dan jasa. Beberapa hal penting terkait dengan fungsi pemasaran adalah bagaimana kita melakukan customer analysis, selling product, perencanaan produk, dan layanan yang kita berikan, termasuk harga, distribusi, riset pemasaran, dan cost-benefit analysis. Di sisi lain, penjualan dan pemasaran, perusahaan juga perlu memastikan bagaimana strategi periklanan, penjualan, dan publisitas yang dijalankan. Semua rencana pemasaran itu harus dicek secara berkala untuk memastikan eksekusi berjalan dengan efektif. Selain itu, perencanaan produk serta layanan harus diuji melalui metode seperti blind test yang berguna untuk mengetahui preferensi konsumen secara objektif. Uji seperti ini penting, terutama ketika perusahaan mengembangkan variasi produk yang baru, yang berbeda dari produk yang sudah ada. Selanjutnya, perusahaan harus memastikan strategi distribusi mampu mengantarkan produk dari pabrik hingga konsumen dengan efektif, karena distribusi yang baik adalah elemen penting keberhasilan sebuah pemasaran. Tahap berikutnya adalah analisis biaya dan manfaat, yaitu menilai seluruh biaya dari berbagai keputusan perusahaan dan memperkirakan manfaat yang dihasilkan. Perbandingan ini membantu perusahaan memilih strategi yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada materi mengenai keuangan dan akuntansi. Audit internal selanjutnya itu masuk pada aspek keuangan. Fungsi keuangan atau aktivitas keuangan terdiri atas 3 aktivitas, yaitu terkait keputusan investasi, pembiayaan, dan keputusan dividen. Keputusan investasi itu biasanya juga disebut sebagai capital budgeting, yang terkait dengan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ketika perusahaan melakukan investasi jangka panjang, maka perusahaan harus melakukan analisis karena ini melibatkan dana besar dan jangka waktu yang relatif panjang. Salah satu cara untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan adalah dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio itu terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, utang, dan rasio pasar. Rasio tersebut akan dibandingkan dari tahun ke tahun untuk dapat melihat kemajuan perusahaan. Selain itu, rasio juga dapat dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya, ada riset dan pengembangan. Perusahaan yang baik akan memiliki divisi untuk riset dan pengembangan. Bagian ini sangat penting dalam rangka pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, melakukan analisis pesaing, dan memberikan diferensiasi pada produk perusahaan. Selanjutnya, riset di dalam organisasi. Biasanya hal ini tercermin dari indikasi biaya R&D per sales. Perusahaan juga perlu menilai apakah mereka memiliki kompetensi teknologi yang memadai, mulai dari kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi yang inovatif, hingga kemampuan melakukan transfer teknologi dari laboratorium menjadi produk yang layak jual. Selain itu, perusahaan juga harus meninjau bagaimana bauran riset dan pengembangannya. Apakah fokus pada pengembangan produk baru atau perbaikan proses dan peningkatan fungsi peralatan yang sudah ada. Perusahaan juga harus mempertimbangkan resiko teknologi yang bersifat discontinued, terutama ketika mereka telah berinvestasi besar pada mesin atau sistem tertentu yang mungkin cepat usang atau mudah tergantikan.
Lalu yang terakhir ada operasional. Aspek operasional membahas bagaimana perusahaan mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, termasuk keputusan tentang proses produksi, kapasitas persediaan, tenaga kerja, dan kualitas yang ingin dicapai. Strategi operasi harus mendukung posisi perusahaan, apakah ingin menjadi low cost provider, high quality provider, atau perusahaan dengan pelayanan pelanggan terbaik. Dalam operasi juga terdapat konsep kurva pengalaman atau learning curve, yaitu peningkatan efisiensi seiring waktu sehingga produk dapat dibuat lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, muncullah isu baru seperti flexible manufacturing, yaitu kemampuan pabrik dan mesin untuk menghasilkan produk mass customization atau produk yang bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen, namun tetap diproduksi dalam skala massal. Perusahaan juga perlu menilai apakah mereka mampu memenuhi tuntutan fleksibilitas tersebut. Lalu selanjutnya, materi tentang benchmarking. Setelah melakukan analisis berbagai fungsi yang ada dalam internal perusahaan, maka selanjutnya melakukan benchmark. Benchmark itu merupakan upaya untuk membandingkan dengan praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh organisasi lain. Aktivitas benchmarking memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas operasional yang ada dalam perusahaan dengan meniru praktik bisnis yang baik. Untuk materi selanjutnya yaitu ada Matrix Internal Factor Evaluation atau yang disingkat IFE. Matrix IFE merupakan alat analisis manajemen strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weakness internal perusahaan. Matrix ini membantu perusahaan memahami kondisi internal yang mempengaruhi kemampuan bersaing. Hal ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat daftar faktor internal utama yang diidentifikasi dalam proses audit internal. Dengan melihat masing-masing aktivitas, maka diidentifikasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada masing-masing aktivitas tersebut. Biasanya terdapat 10 sampai dengan 15 faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan sebuah perusahaan. Lalu yang kedua yaitu dari masing-masing faktor yang telah diidentifikasi pada langkah pertama, maka berikan bobot yang berkisar dari 0 atau yang tidak penting hingga 1 atau sangat penting. Penjumlahan bobot itu harus berjumlah 1. Lalu yang ketiga, berikutnya berikan rating nilai dari 1 sampai 4. Rating 1 artinya kelemahannya begitu besar, berarti perusahaan memiliki kelemahan yang begitu besar. Rating 2, kelemahannya perusahaan relatif kecil. Rating 3, kekuatan perusahaan ada tetapi relatif kecil. Sementara 4, artinya kekuatan perusahaan besar. Lalu yang keempat, yaitu kemudian kalikan antara bobot dengan rating yang telah dibuat sehingga akan diperoleh yang namanya skor tertimbang. Baik, dari materi yang saya sampaikan tadi, berikut adalah kesimpulannya, di mana audit internal untuk melihat apakah perubahan kondisi eksternal itu akan mampu dihadapi dengan kekuatan yang ada pada dirinya dan mampu mengurangi kelemahan yang ada pada perusahaannya. Analisis internal dilakukan dengan melihat semua rantai nilai yang ada di perusahaan. Budaya organisasi juga akan berpengaruh bagi perusahaan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal yang terjadi. Pendekatan sumber daya dalam analisis organisasi digunakan untuk mengetahui kompetensi apa yang akan menjadi kekuatan sebuah perusahaan. Analisis organisasi adalah aktivitas mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengambil keuntungan dari kompetensi dan sumber daya organisasi.
Untuk melihat kompetensi, maka digunakanlah kerangka VRIO, Valuable, Rareness, Imitation, Costly, dan Organization. Lalu Research Based View, atau biasanya kita sebut RBV, merupakan pendekatan ini berpendapat bahwa sumber daya internal itu lebih penting bagi perusahaan daripada faktor eksternal dalam rangka mencapai dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Salah satu alat yang lazim digunakan untuk analisis internal adalah menggunakan konsep dari Michael Porter, yaitu Value Chain Analysis. Value Chain Analysis adalah proses ketika sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan kegiatan support activity yang akan menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Proses pelaksanaan audit internal itu membutuhkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai fungsi yang ada di dalam organisasi. Mulai dari pemasaran, keuangan, dan akuntansi, kemudian produksi, riset dan pengembangan atau research dan development, dan juga yang terakhir yaitu operasional. Demikian pemaparan materi mengenai audit internal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya audit internal dalam mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.